Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada pagi hari ini kajian kita yaitu Kitabul Adab, Kitabul Akhlak dari Bulughul Maram nomor hadis yaitu 1298. 1298. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya At-Tahdhiru, hati-hati, minadh-dhanni, dari prasangka. Li'annahu, sesungguhnya dzon itu akdzabul hadisi, lebih dustanya cerita atau kabar. Kabar yang dari dzon itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Bahkan dianggap kabar yang bohong. Kabar yang bohong. Makanya tidak usah begitu saja langsung cerita itu dipercaya. Nah, jadi cerita kalau berangkat dari prasangka itu tidak usah langsung kita terima. Karena apa? Itu termasuk dusta ataupun dusta cerita yang paling dusta di antara dusta itu ya. Makanya jangan sampai kita itu rusak hanya gara-gara don. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah kan? Qala, berkata Abi Hurairah, kalau di sini wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim. Nah itu kan berarti kelewatin. Sibabul muslim yaitu judulnya tidak itu. An-nahyu, larangan, ansabil muslimi, untuk mencela orang Islam, wa qitalihi, dan memerangi atau membunuh muslim. Bisa membunuh nyawanya, bisa juga membunuh karakternya. Nah, ini sekarang harus waspada ini. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi, mencela orang Islam itu fusukun, fasik. Wa qitaluhu, adapun memerangi muslim itu kufrun, keingkaran, kekufuran. Sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya raqam hadis
6044, Muslim raqam hadis 64. Bahkan Musyarrih menambah yaitu Tirmidzi raqam hadis 1983, Nasai juz 7 halaman 121 atau 122. Ibnu Majah raqam hadis 69. Ini mencela, itu kan mencela itu ya lugotnya asatmu wa takallumu fi a'radin nas, yaitu berkata di dalam atau ngomong tentang masalah rahasia manusia. Bima la yakni kasibab, contohnya ya cela mencela, yaitu dzakara dzalik Ibnu Adi fil Kamil dalam kitab Kamil. Adapun pusuk itu adalah orang itu secara lugat keluar. Secara syar'i al-khuruju min taatillah, orang yang keluar dari taat kepada Allah. Mafhum dawuhnya Nabi al-Muslim itu menunjukkan atas bolehnya sabil kafir. Boleh mencela orang kafir, fa in kana muakhidan, kalau dia itu kafirnya kafir muakhid, kalau memang jelek. Tapi kalau memang tidak salah ya tidak boleh walaupun kafir. Nah, seperti ini. At-tahdiru, hati-hati, hati-hati, hati-hati tentang masalah minadzanni, dari persangkaan, li'annahu, karena sesungguhnya dzon itu akdabul hadisi, lebih dustanya cerita. Cerita yang paling dusta itu kalau hasilnya dari prasangka, prasangka buruk. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakum takutlah kalian semua wadzonna, pada prasangka. Fa inna dzonna, maka sesungguhnya prasangka itu akdabul hadisi, lebih dustanya cerita. Muttafaqun alaih. Itu yang dimaksud bitahdir itu adalah hati-hati dari prasangka dengan orang Islam dengan prasangka jelek. Contohnya ayat ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Maka menjauhilah ataupun menjauhlah kalian dengan jauh sebanyak-banyaknya dari prasangka. Tidak boleh atas dasar hukum, apalagi tidak ada dasar hukumnya, asal muasal. Tidak ada hukum yang baku, hukum yang jelas. Itu tidak boleh hanya sekedar prasangka-prasangka. Itu termasuk disalahkan oleh agama. Man doya'a man istara'ahullahu aw khonahum harramallahu alaihil jannah. Man doya'a, barang siapa yang menyanyiakan, siapa man pada orang, itu kan orang yang menyanyiakan, orang istara'ahu, yang menjadikan penggembala atau peramut, siapa manhu pada man, ya, orang yang menyanyiakan, orang yang peramut, menjadikan pemimpinnya yaitu Allah, au khonahum, atau mengkhianati siapa manhum pada mereka, man istara'ahum, harramallah, maka mengharamkan siapa Allah ala atas man doya'al jannata, pada surga. Artinya orang itu mengkhianati atau menyia-nyiakan atau mengkhianati terhadap pemimpinnya. Menyia-nyiakan, tidak menggunakan wajibannya sebagai seorang rakyat, seorang hamba, untuk menghormati dia atau untuk menjadikan pemimpin dia, tidak menganggap ada pemimpinnya,
atau mengkhianati terhadap dia, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Wan Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala berkata siapa Ma'qil, sami'tu telah mendengar aku Ma'qil Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul, Mamin abdin dan tidak ada dari seorang hamba yastar'i yang menjadikan pemimpin pada abdin siapa Allah atau memberikan pengangonan kepada abdin siapa Allah ra'iyatan pada ra'iyah ya mutu yang mati siapa abdin yauma yamutu pada harinya mati siapa abdin wa adapun abdin itu wasun baur tinggal eta orang roh li ra'iyatihi terhadap ra'iyahnya abdin illa arroma kecuali mengharamkan siapa Allah alaihi atas abdin al jannata pada surga. Di hadis ini menunjukkan atas taisiril wali umur ra'iyatihi atas gampang none pengatur pemimpin terhadap segala urusan rakyatnya. Itu kan pemimpin yang dimaksudkan adalah memimpin dalam agama, contohnya ulama. Wan nushi lahum bi adami dzulmihim dan nasihat terhadap mereka dengan tidak adanya pendolimannya mereka. Jadi mereka tidak dolim terhadap rakyatnya. Wafihi di dalam hadis ini, dalam abdin ini ada wa'idun syadidun, itu pengancaman ataupun ancaman yang berat li'a'immatil jawri terhadap para pemimpin. Nah, pemimpin itu ya pemimpin maksudnya adalah pemimpin umat negara terhadap para pimpinan-pimpinan yang menyimpang. Makanya dalam hal ini dikeluarkan oleh Bukhari dari riwayat Hasan, itu ada cerita namanya Ubaidullah bin Ziyad itu jenguk kepada Ma'qil bin Yasar di waktu sakitnya yang mana sakit itu menjadikan mati. Ubaidullah itu adalah seorang amil, itu kan. Amil itu pelayan amil zakat alal Basroh di saat kepemimpinannya Muawiyah di negara Basroh sana. Yang dimaksudkan adalah pemimpin di sini adalah pemimpin umat, pemimpin agama, negara sebenarnya. Dan anaknya Yazid itu bi imarati Muawiyah dan anaknya namanya Yazid Muawiyah itu. Jadi ceritanya seperti itu. Makanya kalau ada pemimpin rakyatnya sakit saja tidak nyambang, etok-etok ora roh, etok-etok tidak ngurusi urusan rakyat, itu termasuk masuk ke dalam kategori hadis ini. Allah mengharamkan surga bagi dia. Itu sudah cukup dalam hal kecil aja, itu tidak kita istilahnya perhatikan. Ini bisa jadi neraka kita, nerakanya orang yang jadi pemimpin itu. Amrul wali birrifqi birra'iyatihi. Perkaranya pengatur birrifqi dengan lemah lembut birra'iyatihi dengan ra'iyahnya wali. Ya, terhadap yang dipimpin supaya lemah lembut. Wa Aisyah qala Aisyah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, man barang siapa waliya yang ngatur siapa man min amri umati dari perkara umatku syai'an sedikit ataupun banyak, pasaqo maka memberatkan ngebotake sapa man alaihi atas umati, paskuk maka memberatkanlah engkau alaihi atas man wali sahih. Jadi syaqo di sini memasukkan unsur bahaya, itu kan. Jadi jangan sampai membahayakan
terhadap umat atau memberatkan terhadap umat. Sini hadis sahih lain, man waliya minhum syai'an fasaqalaihim fa alaihi bahlatullah. Itu bahlatullah itu maksudnya siksaan Allah. Faqalu ya Rasulullah wa ma bahlatullah? Qala laknatullah, atau laknatnya Allah. Yang disebut laknatnya Allah itu terhadap dia. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa wajib atas pemimpin untuk memudahkan segala urusan atas orang yang dipimpin dan lemah lembut terhadap mereka. Ya, muamalahnya, bergaulnya selalu memaafkan, yaitu memilih yang lebih mudah atas yang wajib dari dia, agar tidak memasukkan unsur kemasakatan ataupun keberatan. Pengatur agama, pengatur negara, mengatur kepada kita, ataupun secara mulai pengatur, segala pengatur, semua pengatur, jadi pimpinan-pimpinan, bukan masalah seperti amir-amir seperti di jamaah seperti itu. Pengatur yang mana urusan itu urusan agama, urusan yang ngurus agama, jadi secara pribadi ataupun secara meluas. Ya, di sini jangan sampai ada unsur memasukkan keberatan. Wa muamalatum bil afi wasofhi. Kita harus lebih memilihkan yang rukhsah, yang murah, yang gampang daripada yang pokok dalam hak mereka, supaya tidak memasukkan unsur kemasakatan, keberatan, dan melakukan atau memberlakukan mereka apa yang mereka cintai, sehingga rakyat bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Pokoknya gampang ke urusannya rakyat, urusannya dalam masalah ibadah. Nah, contohnya seperti ini sekarang, pemimpin yang ada di rumah ini contohnya adalah suami, bisa memberikan nasihat-nasihat lewat ngaji seperti ini agar ibadahnya bisa keramut, bisa mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. An-nahyu larangan andor bil wajhi, ya ini gandengannya. Ya, contohnya suami untuk memukul wajah. Jadi larangan untuk memukul wajah. Hanya jangan sampai memukul wajah. Seandainya mendidik kepada istrinya, jangan sampai wajah yang dihantam. Ya, yang lain aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatalahtukum, ketika membunuh siapa tukum salah satu kalian, ketika salah satu kalian itu membunuh, falyajtanib, maka hendaklah menjauhkan siapa kat al wajha, pada wajah. Jadi yang lain saja, seperti ya memukul atau membunuh andor bil wajhi, dari memukul wajah. Nah, di sini idza qatalatukum aw ghairahu kama dulu alaihi fa'ilun falyajtanib wajha. Dalam riwayat lain idza darabatukum, ketika memukul atau membunuh. Riwayat lain pala yaltimannal wajha, maka janganlah memukul sungguh pada wajah. Ini dalil menunjukkan atas haramnya memukul wajah, karena itu harus dijaga. Pala yudrobu wala yultamu, tidak boleh dipukul, tidak boleh ditaboi. Walau fi haddin, walaupun di dalam memberi satu wet hukuman dari hudud-hudud syar'i, walaupun dalam jihad, perang berarti kan, jadi umum sifatnya. Atau mendidik. Wadhalika li anal wajha latifun yujma'ul ma'asin, karena wajah itu adalah lembut, dikumpulkan di situ segala ma'asin,
Adapun anggotanya latifatun nafsiyatun wa aksarul idrok biha faqad yabtuluha darbul wajah, maka disalahkan orang itu memukul wajah karena itu adalah harga seorang. Semua kebaikan dikumpulkan dalam wajah itu. Nah, ini alasan. Sehingga ya di sini dijelaskan wasainu bihi fa'isun di annahu barizun dahirun. Itu temuannya adalah sesuatu hal yang jelas. Untuk itu la yumkinu sitruhu wa mata sobau darbun la yuslimu ghaliban an min saini hadan nahi amun likulli darbin walat min ta'dibin wa ghairi. Apakah di situ memukul karena mendidik ataupun nabok karena mendidik atau yang lain, itu juga tidak boleh. Nah, ini termasuk bimakna lain. Idza doroba, ada lafadz idza qatala, perang. Ada lafadz mendidik terhadap istri idza doroba. Jadi dua hal ini. Jadi termasuk jangan sampai kita itu melukai ataupun mendidik sampai memukul wajah kalau memang itu keluarga. Ataupun hudud, ya hukum itu qatala, membunuh tapi wajah. Daerah wajah itu tidak benar. An-nahyu, larangan, anil ghadab, dari marah-marah. Itu kan. Jadi kita jangan sampai marah-marah. Dilarang. Wa anhu, dan dari Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwa sungguhnya seorang laki-laki itu qala matur siapa rajul kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ausini, berpesanlah engkau padaku. Wala, berkata Nabi, la takdob, ya, pesanku janganlah marah-marah kamu rajul. Itu namanya Jariyah Biljim Ibnu Qudamah. Parod dada, maka mengulang-ulang rajul tadi, miroron, yaitu bolak-balik. Parod dada mengulang, miroron, berulang-ulang, berkali-kali. Ya parojul. Faqala Nabi, la takdub, janganlah marah-marah kamu. Ya cukup marah, karena marah itu tak bisa mengontrol kebenaran ataupun suatu hal. Maka dari itu setiap ada masalah, maka kamu jangan sampai marah dulu. Dipikir akhrajahul Bukhari, mengeluarkan pada hadis ini siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi ya nasihat Nabi cukup kamu jangan marah-marah. Jadi kata Ibnu Tin mengatakan Nabi mengumpulkan dalam ucapannya la takdob. Itu sebaik dunia dan akhirat itu ya li'annal ghadab. Nah, itu karena ghadab itu atau marah-marah itu ditakwili untuk bisa memutus segala hal. Orang itu tidak dicegah bisa melakukan lemah lembut. Nah, itu karena orang itu lemah lembut karena tidak marah. Kalau sudah marah, tidak lemah lembut lagi itu sudah. Untuk itu jangan sampai kita ini istilahnya melakukan marah hanya gara-gara hal-hal yang tidak kita pikirkan secara kesinambungan. Nah, ini ya dipikir dulu, habis dipikir baru diputuskan suatu masalah. Insya Allah demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah besok kita sambung. La yahillu liman waliya syai'an minal amwalil ma'amati ayyahuda fawqa ajati. Tidak halal bagi orang yang punya urusan sesuatu dari beberapa harta yang umum untuk mengambil di atas kebutuhannya. Itu pengurus, pemimpin itu tidak benar mengambil suatu harta yang umum untuk diambil di atas kebutuhannya. Itu pengurus-pengurus, termasuk amil-amil, pengurus yang ngurusi hartanya orang iman. Makanya di sini ada kata-kata la yahillu.
Demikian jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin secara agama, bukan amir ngono iku ndak. Ya amir bahasanya, bukan seperti DLI. Pemimpin golongan negara itu maksudnya. Ya agama dipisahkan yang negara. Iki kelendi dia.